Di dalam peristiwa perang Bani Nadir itu ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Pertama adalah apa yang sesungguhnya menjadi keyakinan pertama dari Bani Nadir. Di antara yang membuat mereka itu melawan Rasulullah karena mereka mempunyai benteng yang kokoh. Sehingga dengan adanya benteng yang kokoh, mereka merasa bahwa mereka akan terlindungi. Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin itu tidak akan mampu masuk ke dalam benteng mereka. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pertolongan, maka Allah menanamkan jiwa gentar itu. Jadi jiwa gentar, rasa takut kepada diri mereka. Sehingga ketika sudah takut, maka yang terjadi adalah yang tadinya merasa benteng itu melindungi mereka, sekarang mereka kemudian khawatir bahwasanya akan ditembus. Karena itu memang kemudian di dalam agama kita itu tidak ada memang satu tempat pun yang di situ kemudian akan menghalangi datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang kafir yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia kesehatan, karunia iman, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemampuan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini bagian dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Dulu kita membahas tentang peristiwa yang terjadi pada Bi'r Ma'unah ketika beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diminta untuk menyampaikan risalah, mengajarkan Al-Quran, ternyata kemudian dikhianati mereka yang datang dengan tujuan baik, akan tapi malah kemudian diperangi, sehingga banyak sekali yang gugur di antara mereka. Ini seperti yang saya sampaikan merupakan bagian dari efek dampak kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, sehingga wibawa dari kaum muslimin itu menjadi turun. Kemudian peristiwa yang lain yang terjadi yang merupakan juga dampak dari perang Uhud adalah perang Bani Nadir. Bani Nadir merupakan salah satu suku dari Yahudi yang sesungguhnya mereka itu memiliki perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka pada dasarnya tidak menyukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sesungguhnya juga tidak menginginkan adanya perdamaian. Akan tetapi secara lahir mereka memang mengikat perdamaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi peristiwa Badar, mereka melihat bahwasanya kaum muslimin itu adalah kaum yang mempunyai keberanian, sehingga mereka juga tetap di dalam perjanjian. Apalagi kemudian terjadi hal yang berkaitan dengan Bani Qainuqa,
salah satu bani dari kaum Yahudi di Madinah yang melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka kemudian mendapatkan hukuman dari apa yang mereka lakukan, termasuk terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf yang merupakan salah satu tokoh dari Bani Qainuqa itu. Nah, peristiwa yang berkaitan dengan perang Bani Nadir itu berawal ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan beberapa sahabat mendatangi kabilah Bani Nadir, yaitu minta bantuan mereka dalam urusan diat yang harus ditebus kepada 2 orang dari Bani Kilab, sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin, bahwasanya Amr bin Umayyah Ad-Damri itu salah membunuh 2 orang dari Bani Kilab yang disangkanya merupakan bagian dari orang-orang yang musyrik yang tidak ada ikatan perjanjian dengan Rasulullah SAW, akan tapi ternyata sesungguhnya mereka ada perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian Rasulullah itu harus memberikan tebusan diat atas ketidaksengajaan di dalam pembunuhan 2 orang dari Bani Kilab. Nah, sesuai dengan poin-poin perjanjian yang ada dengan Bani Nadir, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan agar mereka ikut juga urunan di dalam tebusan diat ini. Maka kata mereka, wahai Abu Qasim, kami akan melakukan apa yang menjadi hajatmu, kami akan membantu, silakan engkau duduk sampai kami menyelesaikan hajatmu. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di pojok dinding rumah mereka sambil menunggu mereka memenuhi janji mereka. Beliau pada waktu itu bersama dengan beberapa sahabat-sahabat senior, di antaranya Abu Bakar, Umar, Ali, dan beberapa sahabat yang lainnya. Nah, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu sedang duduk di rumah mereka, disitulah orang-orang Yahudi duduk menyendiri. Awalnya mereka ingin untuk memenuhi apa yang memang menjadi bagian dari perjanjian mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kemudian setan menggoda mereka, sehingga saat berkumpul seperti itu melihat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sedang duduk, ada di antara mereka yang kemudian memberikan usul, siapa di antara kalian yang mau untuk membawa batu gilingan itu, lemparkan kepada Muhammad biar mati dia. Jadi kemudian ada bisikan setan, mereka menginginkan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ada satu kesempatan yang mereka lihat karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan sahabat beliau. Artinya ketika mereka dalam keadaan lengah, karena pada saat itu memang mereka tujuannya adalah untuk meminta bantuan diat, maka mereka kemudian ingin membawa batu gilingan dilemparkan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu belum menyadari bahwasanya kaum dari Bani Nadir ini ingin mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang paling jahat di antara mereka yang bernama Amr bin Jahash itu kemudian mengatakan, sudah, saya yang akan melakukannya. Hanya saja di antara mereka ada yang mencegah. Salam bin Mishkam berkata kepada mereka, jangan lakukan ini, demi Allah dia pasti akan diberitahu tentang apa yang akan kalian inginkan ini, dan pasti nantinya akan membatalkan perjanjian dengan kita. Namun suara minoritas ini kalah dengan suara mayoritas yang menginginkan agar mereka itu membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka kemudian mempersiapkan batu yang mereka akan
lemparkan dari atas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itulah kemudian Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang menjadi rencana jahat dari Bani Nadir ini. Sehingga Rasulullah segera beranjak pergi. Sahabat yang lain itu melihat Rasulullah pergi, langsung juga pergi. Ya Rasul, kami tidak melihat kok kamu cepat sekali pergi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan apa yang telah diberitakan oleh Jibril, bahwa orang-orang dari Bani Nadir itu ingin mengkhianati mereka, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara melemparkan batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan posisinya memang bagus waktu itu, tinggal naik kemudian lemparkan dari atas, sudah selesai. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah peristiwa itu Rasulullah kemudian mengutus Muhammad bin Maslamah kepada Bani Nadir. Beliau kemudian sampaikan, keluarlah kalian dari Madinah, jangan lagi bertetangga dengan kami di sini. Aku beri tempo selama 10 hari. Di siapa saja yang ada di antara kalian masih berada di sana, maka kami akan tebas batang lehernya. Karena mereka sudah melakukan pengkhianatan, padahal mereka berada dalam perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian memberikan putusan tegas. Nah, orang-orang Yahudi dari Bani Nadir melihat bahwasanya memang itu adalah salah dari mereka. Mereka yang berada di dalam perjanjian damai mencoba untuk mengkhianati, mencoba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka memang merasa bahwasanya mereka tidak ada pilihan kecuali keluar sebagaimana apa yang telah diultimatum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sungguhnya sudah siap untuk keluar. Nah, hanya saja kemudian ada provokator. Provokatornya adalah pimpinan dari orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu mengirim pesan kepada mereka, sudah kalian tetap tinggal di sana, tidak usah keluar, lawan saja, jangan keluar dari rumah kalian. Saya siap membawa 2000 orang untuk membantu kalian, nanti akan masuk. Nanti juga dari Bani Quraidah dan kalian juga sekutu kalian dari Bani Ghatafan pasti akan membantu kalian. Sudah tenang saja, kalian tinggal di dalam, tidak usah keluar, lawan saja. Akhirnya yang tadinya siap untuk keluar mendengar bahwasanya akan ada bantuan yang akan diberikan oleh orang-orang munafik, 2000 orang, nanti ditambah lagi dari Bani Quraidah yang dikatakan akan membantu juga mereka, dari Bani Ghatafan yang juga akan membantu mereka. Yang tadinya mereka siap untuk keluar malah berbalik pikiran, wah kalau begitu kita harus melawan ini, kita punya kekuatan yang besar ini. Maka pemimpin mereka Huyai bin Akhtab kemudian begitu antusias mengirim utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, kami tidak akan keluar dari rumah kami, silahkan lakukan apa yang memang ingin kamu lakukan. Jadi menantang, karena merasa bahwa akan ada bala bantuan yang besar yang akan membantu mereka di dalam menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kondisi yang seperti ini sesungguhnya amat riskan kepada umat Islam. Kenapa? Karena dari beberapa peristiwa sebelumnya yang terjadi seperti halnya pada Bi'r Ma'unah itu menunjukkan bahwasanya musuh-musuh Islam, orang-orang di luar Islam itu sudah mulai meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Ya seperti tadi ya,
dampak dari kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Jadi wibawa mereka itu menurun, sehingga banyak yang kemudian melakukan pengkhianatan, membunuh mereka. Nah, termasuk dalam hal ini pembangkangan dari orang-orang Yahudi, karena merasa bahwasanya mereka itu akan didukung oleh kekuatan dari orang Yahudi, Bani Ghatafan dan juga Bani Quraidah. Maka dalam hal ini kemudian sesungguhnya kalau tidak dihadapi, boleh jadi nanti akan ada pengkhianatan-pengkhianatan yang lainnya yang akan dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini dibiarkan, maka mungkin saja nanti Bani Quraidah, Bani Ghatafan dan lain-lainnya itu akan melancarkan serangan kepada kaum muslimin, dan itu tentu saja membahayakan posisi dari kaum muslimin. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk memerangi kaum Bani Nadir ini. Hanya saja memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya itu sudah pergi ke Bani Quraidah, meminta kepada mereka apakah mereka itu masih berada dalam perjanjian damai dengan Rasulullah atau tidak. Jadi ternyata orang-orang Bani Quraidah itu masih sepakat dengan perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka berjanji tidak akan mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aman satu dari Bani Quraidah. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa sahabat-sahabatnya, jadi memerangi Bani Quraidah. Rasulullah kemudian mengangkat Abdullah ibnu Ummi Maktum sebagai gubernur sementara di Madinah dan bergerak menyongsong orang-orang Bani Nadir. Yang memegang panjinya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Di situ kemudian dikepung. Nah, orang-orang dari Bani Nadir itu berlindung di benteng-benteng mereka, karena mereka mempunyai benteng-benteng yang kokoh. Mereka juga mempunyai perisai dan anak panah, batuan yang siap dilemparkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan mereka itu juga punya banyak pohon kurma dan kebun-kebun yang bisa membantu mereka di dalam rangka mengatasi kondisi. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat itu kan memerintahkan kepada sahabat-sahabat untuk memotong tumbuh-tumbuhan itu, pohon-pohon kurma. Tujuannya adalah supaya tidak digunakan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir dalam rangka pertahanan mereka memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kemudian dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imah ala usuliha fa biidznillah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh, jadi tidak dipotong, berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tujuannya itu bukan melakukan pengrusakan, tapi bagian dari upaya supaya orang-orang Bani Nadir tidak menggunakannya sebagai bagian dari peperangan untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di dalam etika peperangan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya itu jangan merusak pepohonan, jangan menebang. Ini kenapa kemudian kan dikecam? Kenapa malah Rasulullah menebang? Maka sesungguhnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena memang ingin menebang, akan tapi karena pohon kurma, tumbuh-tumbuhan itu dijadikan sebagai bagian dari alat yang nantinya bisa membantu orang-orang Bani Nadir memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alat-alat itu yang kemudian ditebang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak menyulitkan kaum muslimin. Jadi bukan karena memang ingin melakukan pengrusakan, akan tapi untuk meminimalisir adanya tekanan yang mungkin saja akan berbahaya bagi umat Islam. Maka kemudian mereka diisolir. Bani Quraidah sudah
berada di dalam perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abdullah bin Ubay yang tadi jadi provokator supaya mereka itu melawan, gak kunjung datang. Katanya akan mengirim 2000 pasukan yang akan siap membantu. Tenang, kalau kalian diusir kami juga akan keluar. Kami bersama dengan kalian. Tapi ternyata kunjungan bantuan 2000 pasukan itu tidak datang-datang itu. Bani Ghatafan yang juga dijanjikan akan membantu mereka juga keder juga, takut melihat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengepung Bani Nadir. Ya. Sudahlah urusan mereka sendiri, kata mereka. Sehingga dari sinilah mereka kemudian merasa putus asa. Jadi putus asa. Yang tadinya janji bantuan, bahwasanya juga Bani Quraidah akan membantu mereka, Bani Ghatafan juga akan membantu, kan jumlahnya banyak itu, sehingga mereka yakin bahwasanya bisa melawan Rasulullah SAW. Ini tidak ada yang datang. Ya memang begitulah janji orang munafik itu. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah memperingatkan hal tersebut. Maka kemudian setelah dikepung selama kurang lebih 6 malam, riwayat yang lain itu sampai 15 malam, mereka akhirnya merasa takut. Dan ini salah satu hal yang memang merupakan bagian dari karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah itu diberikan kemenangan salah satunya adalah dengan diberikan rasa takut, rasa gentar dari musuh-musuhnya. Dan ini yang terjadi kepada Bani Nadir. Walaupun mereka sesungguhnya mempunyai benteng yang kuat, ada persenjataan yang banyak, akan tapi ketika rasa gentar, rasa khawatir sudah datang pada diri mereka, maka mereka kemudian pada akhirnya menerima apa yang menjadi ketetapan Rasulullah SAW, menyerah. Apalagi bantuan yang dijanjikan kepada mereka tidak ada yang datang. 2000 pasukan yang akan datang tidak ada. Bani Quraidah yang juga dikatakan akan membantu juga sudah berdamai dengan Rasulullah. Bani Ghatafan tidak ada. Sehingga mereka kemudian mengirim utusan kepada Rasulullah SAW, ya kami akan keluar dari Madinah. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan jalan kepada mereka. Cuma mereka minta agar bisa membawa barang-barang mereka. Ya silahkan, kata Rasulullah, boleh angkut apa saja yang bisa diangkut, kecuali senjata, itu yang tidak boleh mereka bawa. Maka mereka mendengar persyaratan dari Rasulullah SAW. Mereka kemudian merubuhkan rumah-rumah mereka. Jadi rumah-rumah mereka kemudian dirubuhkan, diangkut, pintu-pintunya itu juga dibawa, jendela-jendelanya, bahkan ada yang sebagian mengangkut tiang-tiangnya, sampai juga tangkai atapnya. Jadi mereka kemudian keluar, merubuhkan rumah mereka, apa yang bisa mereka bawa, mereka bawa. Dan inilah yang kemudian yang disebut dengan nanti barang-barang yang ditinggalkan itu disebut dengan faid. Hanya 2 orang dari mereka yang kemudian masuk Islam, yaitu Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab, sehingga mereka boleh kembali mengambil harta-harta mereka. Tapi yang lainnya kemudian keluar. Sebagian bertolak ke mana? Ada yang ke Yaman, ada juga mana salah satunya itu yang kemudian diperangi nanti juga oleh kaum muslimin. Tapi yang pasti bahwasanya mereka itu meninggalkan Madinah. Ada yang menuju Khaybar, sebagian kemudian menuju Syam. Nah, harta peninggalan itu kemudian disebut dengan faid yang dimiliki oleh Rasulullah SAW,
karena memang didapatkan bukan lewat peperangan, karena belum terjadi kontak senjata antara Bani Nadir dengan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sebagian dibagikan kepada kaum fakir miskin. Dalam peninggalan itu dikatakan ada 50 buah perisai, 50 butir telur, dan 340 bilah pedang. Jadi memang yang tidak boleh dibawa itu adalah senjata. Dan yang lainnya termasuk kebun-kebun mereka itu kan sudah menjadi bagian dari fight yang kemudian dikuasai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibagi-bagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian sahabatnya yang tidak mampu, termasuk juga memberikan nafkah kepada sahabat-sahabat yang miskin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam peristiwa perang Bani Nadir itu ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Pertama adalah apa yang sesungguhnya menjadi keyakinan pertama dari Bani Nadir, bahwasanya rumah-rumah mereka itu, benteng-benteng mereka itu akan bisa menahan mereka dari pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang membuat mereka itu melawan Rasulullah karena mereka mempunyai benteng yang kokoh, sehingga dengan adanya benteng yang kokoh mereka merasa bahwa mereka akan terlindungi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin itu tidak akan mampu masuk ke dalam benteng mereka. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan pertolongan, maka Allah menanamkan jiwa gentar itu. Jadi jiwa gentar, rasa takut kepada diri mereka, sehingga ketika sudah takut, maka yang terjadi adalah yang tadinya merasa benteng itu melindungi mereka, sekarang mereka kemudian khawatir bahwasanya akan ditembus. Karena itu memang kemudian di dalam agama kita itu tidak ada memang satu tempat pun yang di situ kemudian akan menghalangi datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghendaki sesuatu itu memberikan jalan, ada jalan yang kemudian membuka apa yang tadinya menjadi kekuatan bagi mereka. Yang dalam hal ini bagi Bani Nadir itu adalah dengan menanamkan rasa takut. Nah, karena sudah khawatir, maka mereka menyerah, rumah-rumah mereka bahkan dirobohkan sendiri oleh mereka. Ini seperti juga yang ada di dalam Al-Quran surat Hijr. Kaum Tsamud merasa bahwasanya mereka itu yang membuat rumah di dalam gua-gua dari batu yang kuat itu, merasa bahwasanya tidak akan ada yang bisa mendatang azab yang bisa datang kepada mereka, kepada kaum yang lainnya. Gempa tidak akan mungkin, banjir tidak akan sampai karena berada di dataran tinggi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada mereka adalah lewat jalan yang tidak mereka sangka, taughiyah, jadi lewat suara yang keras. Nah, kalau suara itu ya menembus kemana saja gitu. Kalau air mungkin terhalang ke tempat yang tinggi, akan tapi suara kemudian langsung menembus mereka di rumah mereka, karena suara itu ya masuk kemana saja seperti halnya udara itu. Jadi langsung ke rumah mereka pada saat mereka sedang bercanda bergurau dalam keadaan foya-foya mereka, terkena suara yang keras itu yang langsung meninggal dunia, mungkin seperti halnya serangan jantung gitu. Jadi artinya tidak ada tempat yang aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang kafir yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perang Bani Nadir ini adalah apa yang dijanjikan oleh orang-orang munafik itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu seperti halnya yang dilakukan oleh orang setan.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur. Itu seperti halnya setan. Ketika setan itu berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Falamma kafara qala inni bari'um minka. Ketika manusia itu sudah kufur, setan kemudian berkata, saya lepas diri, tidak tahu apa-apa dengan kamu, itu urusan kamu. Dan nanti di hari kiamat memang setan itu berpidato di hadapan manusia itu. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah itu sudah menjanjikan kepada kalian dan janji Allah itu benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan saya juga berjanji bagi kalian. Cuma janji saya itu palsu, saya khianat itu. Maka kata setan, fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan kalian salahkan saya itu. Salahkan diri kalian sendiri. Kenapa kalian itu lebih percaya kepada saya daripada janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menjanjikan kalian surga. Allah kemudian juga memberikan ancaman neraka, dan itu benar semua. Sementara saya itu menjanjikan kehidupan yang bahagia, senang, tidak akan ada azab, dan itu sungguhnya bohong. Maka jangan kalian salahkan saya. Saya sama dengan kalian itu. Saya tidak bisa menolong kalian, kalian juga tidak bisa menolong saya. Ya sudah, sekarang kita sama-sama masuk neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan apa yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada Bani Nadir itu. Janji manis itu. Maka kemudian berhati-hatilah dengan janji-janji manis, bibir-bibir manis yang kemudian hanya menjanjikan sesuatu karena ingin sesuatu yang setelah dapat kemudian ya mereka mengingkari itu. Seperti yang sudah disampaikan pada saat Maulid kemarin, ada banyak janji-janji merpus sebelum jadi, ketika sudah jadi itu lupa, itu banyak yang lupa itu. Maka kemudian lihatlah siapa yang berjanji itu. Apakah dia itu memang suka menepati janji ataukah hanya manis saja di awal kemudian pahit di belakang. Dan ini seperti halnya orang-orang Yahudi yang menjanjikan bantuan. Kamu tidak usah keluar, lawan saja, pasti akan kami bantu. Kami bersama dengan kalian, kalian keluar, kami juga akan keluar. Tapi ketika mereka itu sudah diusir dari Madinah, orang-orang munafik itu diam, itu tidak ada yang keluar bersama dengan Bani Nadir ini. Jadi janji manis yang kemudian kita diharapkan berhati-hati di dalam kehidupan ini, seperti halnya yang dilakukan oleh setan kepada manusia, karena nanti yang mendapatkan akibat buruknya itu adalah manusia itu sendiri. Lihatlah dengan baik siapa yang menjanjikan, apakah benar itu janjinya. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar, tapi bagi yang lainnya lihatlah track recordnya, apakah dia benar-benar akan menepati janjinya. Kalau itu sesuatu yang jelas-jelas akan menghantarkan kita kepada kecelakaan, walaupun kemudian janjinya manis, maka jangan kemudian diikuti, karena boleh jadi kita hanya akan dijadikan sebagai objek dari mereka yang ketika sudah tercapai keinginan mereka, mereka berlepas diri. Jangan sampai seperti halnya yang ada dalam Al-Quran, di hari kiamat kemudian orang-orang yang ikut itu kemudian ya berkata kepada yang mengikuti, ya Allah, mereka itu menjanjikan sesuatu kepada kami, gara-gara mereka ya Allah. Seandainya kemudian tidak ikut, pasti kami ini tidak akan ikut. Di hari kiamat akan terjadi perdebatan. Ini gara-gara kalian. Loh, kok kami yang disalahkan? Kan kalian mau saja ikut. Iya, tapi kalian terus yang malam menggoda kami. Ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang kita sama-sama. Jadi akhirnya semua itu kemudian akan kembali kepada mereka. Jadi itu diantara hikmah yang bisa kita ambil dari perang Bani Nadir, yang di dalam hal ini sesungguhnya juga kembali menaikkan wibawa dari umat Islam. Sebab kalau tidak diperangi, tidak dilawan, itu malah bahaya.
karena wibawa dari kaum muslimin itu akan semakin menurun. Kalau dibiarkan, suku-suku yang lain bisa jadi malah akan banyak melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Bisa jadi nanti Bani Quraidah juga akan ikut-ikutan ketika Bani Nadir tidak dilawan seperti halnya yang sudah mereka lakukan. Hadirin jamaah rahmatullah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.